Sudah bisa absen. Karena kan sebenarnya kan materinya banyak, ya. Maka ini hanya soal saja. Jadi saya hanya beri dasar-dasarnya saja. Dan mungkin dari adik-adik yang di sini kan sudah ada yang biasa menggunakan MS Project atau sudah tahu atau pekerjaannya sehari-hari, atau bahkan ada yang belum mengenal sama sekali, ya. Jadi saya tetap memberikan dasar-dasarnya saja. Nanti kita bareng-bareng bagaimana langkah-langkahnya. Dan nanti apabila Anda, ini saya buka PPT sekalian praktek ya nanti. Nah nanti kalau sudah selesai, kalau adik-adik semua membutuhkan untuk semacam modul ya, tapi ini modul singkat saja, nanti bisa saya kasih Bu Rahma biar bisa di grup, karena tadi pagi saya sudah ngasih sebelumnya. Nanti bisa dicoba ya. Jadi MS Project ini sudah semua kan? Belum ya? Tapi udah nulis linknya ini? Linknya udah? Belum. Jadi saya jelaskan dulu bahwa MS Project ini adalah suatu software ya, software yang sudah digunakan di seluruh dunia. Buktinya Anda bisa membuka, kalau googling, Anda membuka MS Project atau di YouTube itu sudah berbahasa Inggris. Yang kedua, bahwa MS Project ini digunakan oleh manajer proyek. Nah, kalau kita berbicara manajer proyek, berarti kita akan berbicara penyedia jasa. Penyedia jasa itu ada konsultan dan ada kontraktor. Kalau ini biasa digunakan oleh kontraktor ya. Karena apa? Untuk update proyek di lapangan, untuk monitoring, untuk evaluasi dan sebagainya, ya. Nah, kalau untuk konsultan itu jarang sekali digunakan, ya. Jarang. Kalau konsultan memakai biasanya hanya untuk membuat kurva S-nya saja atau penjadwalannya saja. Jadi detailnya misalkan untuk resources-nya ada sumber daya manusia, sumber daya keuangan, material, alatnya itu kan tidak memerlukan itu kalau di konsultan, ya. Jadi yang lebih memerlukan adalah ke kontraktor atau penyedia jasa pelaksana. Ya biasanya kalau ini kita sudah proses lelang, setelah itu ditetapkan pemenang pelaksananya siapa. Nah pada waktu sudah di lapangan maka kontraktor akan segera membuat laporan dengan menggunakan MS Project ini, ya. Karena di situ ada update daripada biaya-biaya. Misalkan saja kalau kita satu hari ini atau satu minggu atau satu bulan, berapa yang harus kita keluarkan untuk sumber daya manusianya, kemudian untuk materialnya berapa atau alatnya berapa, ya. Di sini seharusnya saya membahas mengenai penjadwalan. Jadi penjadwalan kalau ada di mana RAP atau di manajemen konstruksi itu kan ada 3. Ada penjadwalan barcat diaplikasikan dengan kurva S, kemudian ada jaringan, yaitu yang biasa sering kita sebut network planning atau presiden diagram. Kemudian yang ketiga adalah penjadwalan dengan garis atau line of balance. Itu kan mungkin sudah dikasih semua ya sama Bu Diah Rahma atau RAB. Nah, itu kalau kita menggunakan software ini biasanya kita akan kembali merefresh cara menggunakan dengan metode jaringan atau network planning. Ya, jadi ada istilah finish to start, start to start ya. Nanti di sini ada seperti itu. Ikut enggak kuliahnya? Karena selama ini online ya. Susah ya. Ngerti-ngerti wis lulus. Enak loh, jalurnya jalur COVID ya. Ngerti-ngerti lulus. Nah,
Nah, di sini di lembar kerja MS Project itu hampir di dalam melaksanakan atau mengoperasikannya hampir sama dengan Excel. Ya, di sini lebih banyak fitur-fiturnya. Nanti pada saat kita membuka dan mempraktekkan itu nanti akan saya jelaskan. Nanti kalau satu-satu saya menjelaskan nama-namanya kita tidak selesai, ya. Nah, sekarang kita ke lembar kerja MS Project. Di situ sudah ada. Nah, ini ada MS Project yang versi 2013, ada yang 2015. Jadi kalau pakai 2013, sabar ya. Biasa ya, tetap ya. Dibuka ya, kalau udah ya. Itu ada quick access toolbar untuk balik ya, sama atau di Word gitu semua. Kemudian ada title bar, itu nama filenya. Terus ada tab, kemudian jadi lembar kerja di MS Project itu ada dua, yang satu tabel, yang satu grafiknya atau apa ya istilahnya, bar chartnya, diagram batangnya ya. Jadi di sini ada dan tabel, di sini ada gambarnya. Timeline itu seperti milestone. Jadi kalau kita mengerjakan suatu pekerjaan, misalkan mulai tanggal 1 kita bekerja, selesai 100 hari ya. Tanggal 1 selesainya tanggal 1 apa ini misalkan Juli, selesainya mungkin 30 September lah, itu di timeline-nya. Berarti proyek ini mempunyai waktu pelaksanaan 100 hari kalender. Kalau 100 hari kalender berarti minggu dihitung enggak? Hitung ya. Tapi kalau orang bekerja, kalau kita yang sudah biasa itu bekerja di lapangan, itu kan kita 6 hari kerja ya. Meskipun kalau namanya hari kalender itu kan bukan hari kerja. Ya, hari kalender terhitung ya 100 plus hari Minggu. Tetapi pada saat resources sumber daya manusianya bekerja itu pasti satu minggu itu 6 hari, Senin sampai Sabtu. Ya. Yo Minggu berarti lembur. Bayar neh. Udah ya dibuka ya. Bayar neh kan larang nek lembur toh. Nah, ini ya. File new blank project langsung dibuka. Kayak kalau kita buka MS Word, Excel kan langsung yang blank projectnya itu langsung di. Udah ya, tahu ya. Mas yang kok nyalain bisa nggak? Nanti tak munculkan lagi. Iki layarnya si cicok mas, nek telu enak ya. Nah, kemudian kita mengisikan start date proyek. Nah, itu sudah ada langkahnya. Coba langkahnya. Praktekkan di situ. Saya tulis di situ langkahnya yaitu project, kemudian ada project information, kurang gede ya. Ketok rak mas. Kelihatan ya yang tulisan ini. Jadi kita ingin menginformasikan proyek ini. Kita bukanya project, jadi ini ya bukanya ya. Project ini. Nah, ini kan ada ini project information. Ayo bareng-bareng yuk. Terus balik kantor kesel saya penting bareng yuk. Nah, di situ ada tulisan start date ya. Start date itu artinya mulai pekerjaan ini. Jadi ini proyeknya misalkan gedung. Kamu mau mulai kapan? Mulai hari ini atau minggu depan, silahkan ditulis di situ. Ya. Kita bareng-bareng aja mulainya sekarang ya. Gampang ya. Tanggal berapa ini? 18 Juli. Terus current date itu kita buatnya. Sekarang ini kita lagi buat penjadwalan
membuat memasukkan data-data proyek itu tanggal ini. Jadi mulainya bekerja dan kita membuatnya adalah tanggal dan hari yang sama. Berarti 18 Juli tahun 2022. Udah nggak usah juga. Ya. Nah, finish date-nya itu kan terkunci di situ karena apa? Kita belum memasukkan selesainya berapa waktu pelaksanaan. Dua bisa semua. Seperti mbak aku kan. Pagi-pagi yang datang 6 soalnya kan, jadi nggak berpikir untuk nyalain semua. 6 kan bisa mencelok orang-orang ini kan pas ya, full press body dari sisa. Terus untuk status date-nya masih tulisan NA, itu artinya kita belum memasukkan progres, pekerjaan masih 0. Kecuali pekerjaan sudah 25%, 50 itu nanti akan status date-nya itu akan tertulis di situ. Jadi ini akan kosong aja, kemudian oke. Jadi yang diisi start date sama current date tadi ya. Current date itu kita sekarang ini. Ini kita lagi bikin ya, nah itu ditulis. Kalau bikinmu besok, yang gawinnya sesuk wae, ya itu. Nah yang ini harus pada saat kita bikin. Tapi kalau yang start date-nya itu mau kapan, Mbak? Proyekku mau saya kerjakan seminggu lagi, misalkan tanggal berapa? 25 ya, terus 22. Ya, jelas ya? Jelas sama belas? Ya, jelas. Lanjut lagi ya. Nah, sekarang informasinya sekarang. Menginformasikan proyek. Ikuti perintah ini. Jadi file, info, yang sebelah kanan ada project information itu ada 2. Advanced properties dan project statistik yang atas. Yang advance. Ya wes, bahasa Indonesia kamu berarti api. Nanti jangan kebalik. H itu bukan hari di sini ya. Jam ya. Sudah? Nah, kalau sudah buka ini, nanti akan muncul ini. Beneran muncul ini. Nah, diisi. Jadi di sini title-nya, misalkan kamu mau bikin apa? Ini dicontoh pembangunan rumah tinggal. Pembangunan rumah tinggal atau pembangunan ruko, sembarang. Subjeknya lebih spesifik lagi itu, misalkan kalau pembangunan rumah tinggal, itu membuat rumah tinggal tipe 36. Oh, 56, sorry, 36 ya besar. Autor itu yang buat. Tulis aja nama di Anda masing-masing ya. Manajernya siapa? Tulis diri manajer merangkap sehinggawi kan dirambung. Terus company-nya perusahaannya. Itu adalah informasi. CV keren sidik peting. Sisa nek bayangke kita gede sisa ya. Apa Thomas suka ngerti sok manajer, fokus manajer gitu. Ini di sini ada yang kegiatannya membuat ini, yang ikut pelatihan. Ada? Enggak. Sudah belum ini? Oke ya, ke situ ya. Kalau yang kategori ikut komen itu nggak usah dulu, itu nanti kalau sudah update. Itu di rumah, CP-mu. Itu sampai sini aja. Ini nanti kalau sudah. Yang sudah langsung oke aja, berarti sudah terisi itu. Lanjut ya. Nah, sekarang mengatur jadwal kerja.
Jadwal gue kerja berarti hubungannya dengan waktu. Tadi sudah saya singgung bahwa pekerjaan proyek itu kan yang terjadi di sini kan 6 hari ya. 1 hari berapa jam kerjanya? Biasanya berapa jam? 8 ya. Nah, untuk merubah jadwal di sini, coba dibuka. Project change working time. Project ini toh. Project terus yang ini. Nih. Yuk klik yuk. Udah? Nah. Coba dilihat yang kotak itu. Ini bahasa Inggris loh, Mas. Ya. Ini hari Sabtu. Sabtu, Saturday, Sunday itu Minggu. Nah, di sini yang warna abu-abu itu adalah libur, ya. Kalau yang warna putih ini adalah hari kerja. Berarti ini kan 5 hari kerja ya. Nah, padahal tadi kita sepakat Sabtu itu kerja. Jadi Sabtu harus dibuat putih, ya. Nah, caranya yang ini tadi. Bisa enggak coba ya? Ben Sabtu ki putih ngono lho, iso kerja. Bareng lagi ya. Bareng apa dewe-dewe we? Bareng ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini kan kita mau buat apa? Nanti kalau udah bilang nggak bisa lagi, bisa. Ya lo tak parani ya Mbak. Nah ini sekarang. Coba diklik project change working time tadi sudah ya. Nah pilih work weeks. Jadi yang ini. Ini kamu klik loh. Detailnya diklik. Ya. Nanti akan muncul ini. Walking iki kan sok malam minggu. Iki ro malam minggu. Walking. Nanti muncul ini ya. Nah, ini diklik Saturday minggu Sabtu. Bahasa Inggrisnya Sabtu ngerti toh? Nah, ini kan ada apa? Set days itu diklik. Sudah? Karena kita akan mengeset hari yang spesifik yaitu hari Sabtu untuk dijadikan hari kerja. Nah, kalau hari Sabtu sudah dijadikan hari kerja jamnya sekarang. Mulai jam 8 sampai jam 12. Istirahat sak jam. Jam 1 sampai jam 5. Kasih istirahat tuh ya. Tukangmu ngamuk kabeh. Nanti isinya 8.2-nya ada 2 ya. Titik 2, 00 sampai 12. Titik 2, bisa. Sampai jam 12 ya. Bener nggak? Kerjanya sampai jam 12 toh? Nah, nanti jam 12 sampai jam 1 istirahat. Nanti dimulai lagi jam 1. Bisa diisi jam 13, bisa diisi 1. Kalau 1 berarti PM ya. Nanti muncul sendiri. Ini 1, 13, 17, 1, 5. PM, jadinya PM nanti kalau 1. Sudah? Oke, Mas. Nah, kalau oke coba yang kotak itu putih ya. Yang berarti yang hari Sunday aja yang abu-abu ya. Udah semua belum belakang bisa, Mas? Oh iya. Sip. Berarti ini ya. Minggu rak prei ngelebur yo.
Oke ya, oke ya. Nah, berarti ini sudah menjadi putih lagi ya. Oke ya, Mas. Wes. Langkah lainnya itu tadi kan memberi informasi-informasi. Nah, sekarang ke default kalendernya ya. Tadi sudah ngeset apa itu informasi proyek, Sabtu jadi hari kerja, sekarang kalender. Anda buka di file option ya. Yuk bareng lagi, file sini klik. Option ki ngisor dhewe kene, klik. Nah, wis ke mana schedule. Nah, di sini kamu mesti tulisannya project 1. Ya, karena memang durung mbok gawe file, durung mbok simpen. Jadi masih itu. Terus ini ada week start on-nya. Hari apa? Kerjanya? Monday, tulis, klik. Bulannya apa? Juli. Isi. Nah, default start time-nya kan tadi jam 8. Selesai jam 5. Satu hari 8 jam. Satu minggu berapa jam? Kalau satu hari 8. Berarti 8 dikali 6. Kira 48. Terus satu bulan berapa hari? 26. Yo. Terus ya, oke. Nah, ini udah semua. Sudah di oke ya. Nah, sekarang menyimpan file. Buat simpen kayak biasa. Jadi gini, yang namanya MS Project itu kan dia kan dari kontraktor itu kan selalu mengupdate perkembangan proyek itu kan lewat ini. Jadi itu suatu rahasia daripada proyek ya. Jadi tidak semua bisa melihat. Untuk itu pada saat kita save ya, itu bisa saja langsung di save namanya apa. Misalkan proyek 1 gitu ya. Tapi bisa juga diberi dengan apa namanya password. Karena tidak bisa semua orang tinggal buka gitu, nggak bisa, karena di situ menyangkut resources terutama keuangannya ya. Jadi kamu dilihat save as seperti biasa kalau di apa Word itu kan save as ya. Nah, nanti pada saat save as ini di sini ada tools di bawah. Kalau mau dibuat password di bawahnya sini ada tools. Nanti diklik yang general option. Terus apa dulu? Sampai udah. Terus bentar. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Terserah passwordnya apa, karena di sini nggak ada ketentuan harus huruf besar, harus titik, harus pakai tanda baca, enggak. Jadi bebas. Nanti habis save option, oke. Kemudian di sini ada confirm password lagi, confirm password lagi. Udah ya.
Di save as aja nggak apa-apa ya. Lanjut ya. Oh iya. Ini di sini udah mau wisuda semua. Kan ada yang belum wisuda sudah ikut pelatihan boleh. Ini mau wisuda semua. Nyarak lulus nih. Supaya rapi yuk ya. Udah belum ini? Udah ya. Nah, ini sekarang kita bekerja dengan Gantable. Nah, sekarang ini kita ke lembar kerja ya. Jadi di lembar kerja itu ada 2 ya, Mas. Coba Anda dibuka ini. Nah, ini ada 2 lembar kerja. Yang satu tabel, yang satu adalah baca ya. Jadi ketika Anda mengisikan task name itu kalau di RAB uraian pekerjaan ya. Durasi waktu, kemudian awal proyek selesai. Nah, di sini adalah diagram batangnya. Ya, waktu penentuan waktu. Nanti kita coba dilihat. Itu yang libur kan hari Minggu, kan? Nanti hari Minggu di sini akan ada ya. Nah, sekarang Anda buka aja di lembar kerja, tuliskan yang ini, Mas. Kelihatan ya? Anda tulis pekerjaan. Orang usah mikir nek iki tebel apa ora, digawe sing biasa kabeh. Tulis kabeh sik kan gitu ya. Ora saiki tebel mbok tebeli ora bakal iso ya. Itu tulis dulu. Tapi durasinya jangan dulu ya. Namanya aja. Oh, kurang besar ya. Mas, pekerjaan persiapan yang nomor 1 ya. Pembersihan lokasi, pemagaran, direksi kit, pengukuran. Pekerjaan tanahnya, galian tanah, urukan pasir pasang, urukan tanah kembali, urukan tanah pilihan, dan pemadaman. Pembersihan lokasi, pemagaran. Habis pemagaran, direksi kit, terus pengukuran. Yang nomor 1 dibuang ya. Nomor 1 itu ini ya, yang di kolom sebelah sana itu kan ada angka 1 sampai berapa itu 18. Itu yang pembersihan pekerjaan persiapan nomor 1. Karena ada tempat kosongnya itu dibuang, garis kosong itu dibuang. Sudah ya? Paling enggak yang persiapan sudah dulu. Nah, itu
pekerjaan persiapan itu pekerjaan utama atau pekerjaan pokok, summary task ya. Nah, kemudian untuk pembersihan lokasi, pemagaran, direksi dan pengukuran adalah sub tasknya. Jadi pekerjaan subnya yang di atas. Nah, untuk membedakan antara pekerjaan summary dan subnya, maka begini ya. Ini kan tadi seperti ini ya. Yang ini pembersihan lokasi sampai dengan pengukuran Anda blok. Sudah diblok? Nah, kalau sudah diblok, Anda klik tas. Kemudian diklik yang indent ini. Sudah diblok belum? Nah, setelah diblok pembersihan lokasi sampai pengukuran. Itu diblok, Anda klik yang itu, perintahnya tas, yang atas itu. Nih, ini tas ini. Iya, klik. Sudah? Terus di sini yang ada panahnya menjorok ke dalam sana. Nah, itu Anda klik. Akan bentuk seperti ini ya. Benar? Bisa? Nah, nanti yang pekerjaan tanah di bawah kayak gitu. Buat semua kayak gitu. Berarti sebenarnya udah pekerjaan masyarakat. Oh. Sampai belum ya? Ya, ya. Persiapan dibawa. Yang ini jadi yang namanya pekerjaan persiapan itu pekerjaan pokok. Jadi sampai ya. Sudah jelas ya itu ya. Nah, itu adalah untuk membedakan bahwa itu pekerjaan pokok, yang itu pekerjaan subnya. Ya, kan biasa ya kita kalau persiapan itu apa aja? Ada papan nama, ada pembersihan, ada air kerja. Itu adalah subnya daripada pekerjaan persiapan. Kita urut aja ya. Nah, Anda lihat di sini. Jadi ini untuk mengubah penjadwalan dalam satu pekerjaan. Jadi di sini di task mode ini ya, yang sebelahnya task name itu kan ada task mode. Itu adalah schedule, jadi yang membuat otomatis. Jadi misalkan Anda itu hanya menulis start-nya saja, nanti di sini akan otomatis finish-nya akan mengisi sendiri. Jadi yang pojok Anda yang klik ini diklik jadi otomatis. Ini ya. Begini yuk, bareng yuk. Nah, ini ya. Ini loh yang ini. Ada nggak? Kalau nggak ada, diklik begini. Ini diklik. Ya, setelah diklik, lihat insert kolom. Kalau Anda mau insert kolom di Excel itu sama. Insert kolom. Nah, di sini Anda cari yang task mode. Misor dewe. Tas ya ini. Nah, ini saya ada 2 berarti ya. Itu kan sudah ada perintahnya semua itu ya. Ini langsung ditulis aja auto ini. Nah, itu otomatis. Nah, kita ya semuanya dibuat auto aja. Ya, ini sudah terisi. Ya, kerjaan ya.
Saya dibuat auto schedule itu. Nanti finish date-nya langsung keisi. Ini tak lanjut aja ya. Kita lanjut sampai 6:30. Ternyata enggak. Sama saya lihat isaknya nanti jam 7 kurang 5. Lanjut sama mes sholat sih. Kabeh ditakoni, tak belas lagi. Sudah belum? Sudah ya. Nah di situ kan terisi. Coba diisi itunya Mas, Mbak. Diisi ininya. Jadi Anda mengisi durasinya, tapi yang di summary task-nya jangan diisi. Karena itu nanti akan menjumlah seminar. Sudah ya. Coba ini sudah diisi belum? Durasi waktunya diisi aja langsung. Tapi yang tebal nggak usah diisi, nanti akan mengisi sendiri. Karena summaritas itu nanti dari penjumlahan sub-sub di bawahnya. Bisa? Tinggal kalau satu hari tulis 1, 2, samakan itu aja. Sudah? Nah, kalau sudah diisi, coba dilihat ininya. Ini Mas. Ini kan sudah terlihat ya, jadi itu ada durasinya. Misalkan pembersihan 1 hari, sampai pengukuran 1 hari semua. Nah, ini rapatnya rapat kiri semua, karena apa? Karena pekerjaannya hanya dimulai tanggal 18. Kita kan belum menentukan, meskipun ada harinya, tapi kita belum menentukan untuk predecessor. Jadi predecessor itu kalau Anda di network planning selalu kan bikin tabel ada tulisannya pekerjaan yang mendahului gitu ya. Jadi misalkan pekerjaan galian tanah itu dikerjakan setelah pekerjaan apa? Pembersihan lapangan misalkan kayak gitu ya. Jadi pembersihan lapangan itu yang dinamakan dengan predecessor. Coba diisi dulu. Yang enggak yang belum paham nanti ditanyakan yang mana.
Sudah belum? Sudah. Belum. Nah, ini diisi dulu supaya di sini tidak mengkiri KB karena kan mulainya tanggal 18 semua ya. Nah, coba dari atas pembersihan lokasi kan pekerjaan awal berarti 0 dikosongi ya. Predesesornya, kemudian pemagaran. Pemagaran itu dikerjakan setelah apa? Nah, kalau pembersihan lokasi selesai baru pemagaran, berarti kan pembersihan lokasi itu selesai benar-benar baru pemagaran. Itu berarti finish to start. Finishnya pekerjaan pembersihan, startnya pekerjaan pemagaran. Nah, kalau saya tak barengke iso ora kira-kira? Pembersihan mbek pager. Bersih pager langsung. Bisa ya? Nah, Anda bisa menulis. Jadi kalau di sini kalau pembersihan lokasi kan kita kosongi karena pekerjaan awal. Kemudian kalau pemagaran itu kita isikan berarti pekerjaan setelah pembersihan lokasi. Berarti nomor berapa? Ini kan 2 pembersihan lokasi. Kita tulis aja nomor 2. Nah, ini kalau kita membuat penjadwalannya finish to start. Pembersihan lokasi rampung baru pemagaran. Itu kita tulis 2. Tetapi kalau saya nulisnya 2 SS, nah, ini Anda lihat di sini ya, coba dilihat di sini. Kalau saya nulisnya 2 finish to start, berarti kan seperti ini. Pembersihan lokasi rampung baru pemagaran. Tetapi kalau saya nulis 2 SS, berarti itu bareng. Start to start, berarti start to start bareng berarti siji pembersihan lokasi dan pemagaran. Nanti hasilnya seperti itu. Itu untuk apa? Supaya pekerjaan tidak terlalu panjang durasinya. Ya, kita buat. Yuk diisi yuk, diisi KB yuk. Terus yang direksi kit. Direksi kit setelah apa? Setelah pemagaran ya, 3 ya. 3. Apalagi pengukuran. 4 ya. Nah, sekarang galian tanah dikerjakan setelah apa? Pengukuran. Pengukuran nomor piro? 5 ya. Ya. Urukan pasir pasang setelah nomor. Terus urukan tanah kembali setelah apa? Setelah apa kalau urukan tanah kembali? Setelah pasangan batu belah. Bergalian terus mbok tutup meneh. Terus urukan tanah pilihan setelah apa? Setelah 16 ya kayaknya ya. Terus pemadatan setelah urukan tanah pilihan. Gini ya. Terus pasang batu kosong. Apa itu? Pasang batu kosong setelah urukan pasir pasang. Terus pasang batu belah setelah apa kira-kira? Ya ini ya, batu kosong ya. Nah, terus slope-nya. Nah, kalau kolom ini. Kalau kolom gimana? Kalau kolom dikerjakan pekerjaan yang mendahului apa dulu? Slope ya. Nah, tapi nek slope rampung G kolom ngono. Nah, terus tag-nya piye? Enggak, benernya kan slope memang benar. Cuman berarti kalau kita nunggu slope selesai, berarti finish to start kayak tadi kan enggak bisa karena pengertiannya slope jadi itu ya wis dadi kuwi, cor beton lah terus engko kolomnya kan kangelan. Jadi
itu berarti slot sudah dikerjakan berapa hari baru kolomnya masuk ya. Jadi nulisnya gini. Kolom itu kan setelah slot ya, berarti 16 SS ya. 16 SS ditambah, jadi artinya slot bareng sama kolom tetapi ditambah 1 atau 2 hari. Jadi pekerjaan slot itu sudah dikerjakan 1 hari, baru pekerjaan kolom masuk ya. Nah, itu ada tanda plus, itu artinya lag ya. Lag itu ada waktu tunggu. Jadi waktu kita mengerjakan slot itu, enteni sedino atau kolom, nah itulah yang dinamakan lag time ya. Waktu tunggu 1 hari baru kolom dikerjakan. Nah, ini 16 SS plus 1 hari. Artinya 16 SS, 16 kan ini. Slot dikerjakan bareng, tetapi WC 1 hari ditambah 1 hari. Berarti ini ya Allah. Saya minta maaf ya, saya yaitu error terus sih. Ini ya. Jadi ini saya dulu ya Mas. Ini kan slot ya. Ini slot itu kita kerjakan ada 1 hari baru kolomnya masuk ya. Terus ring balok setelah apa? Ring balok tahu ya? Ring balok tuh balok yang ada di atas. Berarti setelah apa ini? Kolom ya? 17. Udah selesai nih. Berarti diagram balokmu sudah selesai nih. Coba diperhatikan di yang garisnya hitam. Itu namanya waktu yang di pekerjaan summary task. Itu artinya dia kan apa namanya ini ya. Ini mulai ini sampai sini ya. Ini adalah batas pekerjaan persiapan. Ya, kemudian ini pekerjaan tanah. Ya. Jelas ya sampai sini ya? Ini anu apa?
Lanjut ya. Nah ini ya. Ini predecessor udah. Nah ini. Tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi ada istilah lag time dan lead time ya. Nah contohnya seperti ini. Jadi contohnya ini ada plesteran, ada acian ya. Yang namanya lag time itu tenggang waktu. Itu tenggang waktu lah. Di sini kelihatan ya. Itu tenggang waktu itu lag time. Berarti tandanya plus kayak tadi ya. Kalau dikerjakan setelah slow plus 1 ya. Nah, ini coba ada plesteran dan acian. Plesteran di sini 7 hari, aciannya 3 hari. Di sini ini ada 21 fs. Berarti plesteran itu dikerjakan sampai selesai baru ada acian. Karena ada tulisannya fs. Bukan ss ya. Kalau ss baru tambahnya berapa? Ini fs sudah selesai tapi ditambah 3 hari. Ya. Jadi di sini kan sudah selesai nih. Ini namanya finish to start. Ini selesai, tapi nggak langsung dikerjakan. Ini ada waktu 3 hari, mungkin untuk dikeringkan dulu ya, baru diaci kan gitu. Plesteran ben kering, airnya biar keluar semua, baru diaci. Tentang telung dino. Jadi pekerjaan plesteran selesai, ditambahin meneh telung dino, baru pekerjaan aci. Paham ya? Itu paham loh ini. Mau lulus. Terus kalau lead time itu penumpukan waktu, contohnya ini. Iki ada pasangan bata karo plesteran ya. Pasangan bata itu selesai, misalkan 20 ya, itu fs selesai, pasangan batanya selesai, dikurangi 3 hari. Jadi durung sampai rampung, kurang telung dino, wis dimulai plester. Kok nak ngenteni sampai pasang foto kafe, mbok poster telat kalian ya gitu. Tapi kalau kasus yang atas durung kering wis mbok aci mengko jadinya akan keluar airnya waktu diaci ya toh. Nanti jadinya apa? Wis paham mesti. Jelas ya? Lanjut lagi. Nah, sekarang gini, kalau di RAB itu kan ada RAB, ada analisa. Sudah pernah melihat analisa belum? Sudah ya. Analisa itu komponennya apa saja di situ? Ada sumber daya manusia, resources-nya, tenaga. Ada sumber daya material, ya kan? Berarti ada tenaga, material, dan alat. Ada lagi koefisiennya. Ya. Kemudian ada lagi harga satuan dasar, upah, alat, dan material. Nah, di sini kita akan membuat seperti harga satuan dasar. Kalau di sini namanya resource sheet ya. Jadi lembar sumber daya. Nah, kalau di RAB kan harga satuan dasar upah, misalkan tenaga per hari berapa. Ada lagi tukang per hari berapa. Kalau di sini itu memakai jam. Ya, pakainya jam, berarti hours ya. Bukan memakai D, kalau D kan di RAB. Nah, itu kita membuka lembar sheet-nya dulu. Contohnya begini. Nah, ini ya lembar sheet-nya ya. Resource sheet. Nah, ini ya. Nah, caranya begini. Yang namanya lembar kerja itu Anda buka di sini ya. Di paling kiri ada tulisan gancat ya. Nah, ini lembar kerja itu yang digancat ini seperti ini. Nah, terus Anda klik ini, ambil resource sheet. Nah, dilihat dulu yang network diagram. Nah, ini berarti sudah ada diagramnya. Apa namanya itu? Network planning ya.
Nah, ini network planningnya seperti ini. Kita kembali lagi ke lembar kerja. Balik lagi ke Gantt sini. Nah, kita sekarang mau membuat resource sheet. Ini nanti Anda coba-coba ya. Jadi kita bikin ini tuh kayak outline-nya kebiasaan saja. Ya. Kemudian resource sheet. Nah, ini kan ada ya. Ada resources name, tipe, material, inisial. Ini diisi. Diisinya adalah seperti ini. Sekarang Anda isi. Ya. Jadi nama pekerjaan yang tadi ditulis mulai ada pembersihan lapangan sampai dengan ke ring balek tadi itu resources-nya ada tenaga, material dan alat. Ya. Anda tulis aja minimal tenaganya aja ditulis dulu. Kemudian tipenya. Jadi tipe itu nanti kalau Anda ada down-nya, panah down itu Anda klik, itu kan nanti ada work, ada cost, ada material. Nah, kalau yang namanya tenaga kerja itu pakainya work. Tapi kalau material ya material, cost itu untuk subkontraktor. Kalau ada sub itu baru memakai cost. Ya. Nah, ini makanya ini ditulis semua. Ini material. Coba ditulis minimal ya. Itu. Yang apa tenaga ya, tenaga kerja. Mulai dari pekerja, tukang batu. Kemudian ini ada inisial. Inisial Anda boleh bebas. Tetapi kalau default-nya sini kalau pekerja pasti di huruf paling depan. Kita kan nggak bisa bedakan ono tukang batu, tukang kayu, tukang besi. Ya kan? Pasti akan muncul TKB. Nah, Anda bikin sendiri nggak apa-apa. Misalkan TBU itu tukang batu. Terus ada TK itu tukang kayu. Silahkan dibuat sendiri inisialnya. Itu bebas. Terus ini maksimal unit itu adalah untuk tenaga saja. Ya. Anda buat boleh persentase, boleh satuan. Terus standaran itu dibuat, jangan lupa, saya tadi sudah mengingatkan, ini pakainya hours. Ya. Jadi jam. Ini kalau ada overhead, ada kelebihan bayar, atau ada lembur. Ya. Silakan ditulis. Ini 6 hari kerja yang sama. Ini prorate artinya pembayaran. Bayar. Bedanya apa prorate sama start? Kalau start itu di material, karena kan kalau kita material itu kan beli dulu. Kalau tenaga kan kerja baru dibayar. Nah, yang membedakan itu. Sudah ditulis. Mana? Paling enggak yang itu aja dulu, pekerja apa tukangnya aja, waktunya aja. Manusia nanti lanjut. Tetap esok.
Oh, belum bisa berarti. Jadi kalau untuk yang max unit itu, jadi hanya untuk pekerja ya. Jadi gini, kita membuat itu tuh kan tidak tahu ya berapa pekerja yang ada di situ. Kita dibuat maksimal 100%. Nah, nanti pada saat kita mengisi di assign resources itu kita memasukkan seperti koefisien di dalam analisa. Kalau memang sumber daya manusianya kurang, pasti akan tandanya merah. Ya. Nah, pada saat tanda merah, Anda harus mengganti itu menjadi 200% atau 300%. Jadi, mengubahnya di sini. Ini yang untuk tenaga sudah semua. Untuk tenaga saja, nggak usah sampai bawah. Nanti gampang sampai bawah. Yang penting prinsipnya tahu dulu. Ada ProRate, ada STAR ya. Di sini ada. Nah, ini kalau untuk yang material, itu kan material labelnya ini satuan ya. Jadi kalau semen bisa memakai kilogram, bisa memakai sak. Sesuai dengan harga. Kalau sak mestinya nggak segini ya. Ini kilogram. Terus untuk kapur juga kilogram. Pasir pasang meter kubik. Kerikil meter kubik, besi beton, kawat bendrat itu kilogram. Jadi yang diisi dilihat, tidak mesti diisi semua ya. Apa? Belum. Tapi yang tukang sudah, tenaga udah, yang sumber daya manusia. Hah? Sampai mandor. Ya udah ini dikerjakan dulu. Mana? Nah, kalau ada dolar, ada yang muncul dolar, Anda masuk lagi di file. File, terus ada option tuh. Nah, di option coba dilihat di display-nya, ada IDR nggak di situ? IDR ya. Oke. Sudah diisi? Setelah ini nanti mengisi assign resources.
Yang base kalender sudah standar. Sudah? Nah, sekarang ini kan berarti seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah harga satuan dasar upah dan material, ya. Tapi ini menggunakan hari ya. Nah, sekarang kita mau memasukkan ke dalam analisa harga satuan pekerjaan. Jadi kalau di RAP analisa harga satuan pekerjaan, kalau di sini kita assign resources. Jadi caranya Anda masuk ke lembar kerja lagi. Di lembar kerja tadi ya, kita pencet di sini, lembar kerjanya digancar tadi. Nah, kita mau membuat analisa yang galian tanah aja ya, berarti kliknya di galian tanah. Jadi kursornya masuk di galian tanah. Kemudian Anda klik resources di sini. Sudah? Setelah itu ada assign resources. Nah, di sini sudah ada assign resources. Di sini Anda pasti banyak namanya. Nah, dilihat dulu ini tasnya. Pekerjaannya galian tanah udah dicek benar ya. Kalau udah benar galian tanah, di sini mesti kan ada beberapa sumber daya nih, resources name. Nah, Anda sekarang lihat ini. Nah, ini analisanya. Pekerjaan galian, durasinya kan di tempatmu semua 4 hari. Nggak apa-apa, itu biarkan 4 hari. Nah, di situ resources-nya adanya upah, tenaga gali, dan pekerja. Adanya 2 orang per hari. Nah, Anda lihatnya ini aja. 2 orang per hari. Karena kalau jumlah ini kan tadi udah ngisi ya. Nah, ini diisi di resources name tadi, assign resources. Ini ya, misalkan ya, di sini kan ada pekerja. Nah, dilihat. Ini memakainya sumber daya kan pekerja dan tukang gali. Anda cari pekerja dulu. Cari pekerja. Sudah ketemu pekerja. Kemudian di sebelah kanan kan ada assign ya. Iya, assign-nya diklik. Atau di atas sudah muncul pekerja sama tukang gali ya. Ada tukang gali. Kalau tukang gali nggak ada, dibuat aja yang memakai tukang batu. Cari lagi seperti nyari pekerja tadi, tukang batu, diklik assign lagi. Sudah? Nah, kalau sudah, di situ kan berarti Anda harus mengisi unitnya. Unitnya ada berapa itu tukang gali? 2 atau? Nah, ditulis 2, pekerjanya juga. Nah, itu setelah diisi unitnya, di kosnya muncul nggak? Nah, iya muncul karena kamu udah ngisi tadi, jadi muncul. Ini ya, coba Mas, kalian yang ini Mas, diisi pekerjanya, dicari kemudian ketika sudah cari pekerjaan di assign.
Nah, setelah ditulis di lembar kerjanya itu ada tulisan ya di situ ya, pekerja dan tukang batu ya. Ada nggak? Di sini. Di sininya. Di sini ada tulisannya toh? Nah, berarti itu sudah tertulis ya. Nah, jadi itu cara memasukkan kalau di RAB itu koefisien. Nah, bagaimana untuk mendapatkan itu 2 hari 2 orang kan gitu. Nah, makanya tadi saya kan bilang untuk lelang tidak perlu menggunakan MS Project, nanti lama banget dan mudah ya. Itu digunakan ketika kita mau monitoring atau evaluasi proyek di lapangan. Itu nanti kalau kita mau membuat yang seperti ini untuk mengisikan di situ, nah ini kita harus antara koefisien kan ada ya, galian tanah koefisiennya berapa untuk tenaga? 0,750 dan mandornya 0,0375. Kemudian dikalikan dengan volumenya. Itu kan lama muter, baru ketemu ini. Ketemu 2 atau misalkan ketemunya 1,1 ya tetap 2. Jadi pembulatan ke atas ya. Manusia kan mesti bulat ya, nggak ada 1, nggak ada. 1,1 aja ke bawah, tetap 2. Ya. Nanti kalau kamu membuatnya 1, coba dibuka lagi di lembar kerja, nanti akan ada merah-merahnya di situ. Ada tadi ada yang merah siapa ya? Yang merah itu berarti kurang. Kurang unit, maksimal unitnya harus ditambah. Ya, jadi itu ada penandanya ya, kalau pekerjanya kurang, tukangnya kurang, itu ada. Jelas ya? Nah, kita lanjut lagi nih. Ini tadi sudah. Udah ya. Nah, ini nanti ini ya. Jadi di sini kan ada merah ini. Nah, itu apabila tadi sudah saya jelaskan bahwa di resources set Anda nanti bisa dibuka lagi, di sumber dayanya unit maksimalnya ditambahkan kalau ini masih merah. Kalau hasilnya adik-adik itu tadi merah, balik lagi ke resources sheet, kemudian untuk unit maksimalnya misalkan yang merah ada pekerja, ditambahkan di situ, nanti menjadi hitam, itu berarti sudah terpenuhi. Nah, kemudian ini untuk mengetahui memeriksa jam kerja sumber daya. Resources use, pokoknya nih menu sebelah kiri itu dipencet semua. Anda masuk di lembar kerja, dicoba resources use-nya, berarti Anda akan tahu berapa pekerja untuk pekerjaan galian itu berapa waktu yang digunakan di situ. Coba dibuka. Berapa jam selama 4 hari kan? Nah ini karena minggu. Ya kita 4 hari kan memang tadi di durasinya 4 hari di galian tanah. Berarti 1 harinya kan 8 jam. Jadi di 1 orang kali 4 hari. Nah kalau udah kita lihat belum? Sudah. Nah kalau sudah pakai ngerti kosnya harganya berapa dulu aku sama di situ. Ada kosnya. Nah itu sudah ada biayanya, jumlah kerja sudah ada, biayanya duitnya berapa di situ juga sudah. Itu tadi kalau diisi semua itu akan muncul, material juga akan muncul. Tahu ya? Nah ini kan jamnya ya untuk pekerja. Jadi pekerja 16 jam. Pekerja ini gue pekerjaan apa wae, itu ada pembersihan, pemagaran, direksi kin. Tapi yang kamu isi tadi kan galian tanah. Jadi yang masuknya juga ya. Nah ini jamnya dibuat biayanya berapa, nanti diklik kanan kos. Terus itu nek kosnya ngebak-ngebaki, diklik lagi. Nah, terus begini. Ini kan tadi kita mengisi ya.
mengisi semuanya. Nah, kita untuk mengetahui ini, dicoba lagi. Ini Mas. Ini ya. Sudah resah ya? Nah, ini. Anda coba yang ini. Nah, ini tadi kan sudah muncul ya, yang tukang apa itu udah toh. Nah, sekarang ini tadi sudah. Udah, nah ini. Kalau untuk mengetahui grafiknya, Anda tinggal resources graph di sebelah sana, dibuka lagi ya. Alah ngomong resources deh, kok iso toh, Mas? Ah, ini ada lagi ya. report cost. Jadi ada grafiknya, kemudian ada kurvanya. Kurva itu yang sebelah sini. Kalau kita diminta untuk menampilkan kurva, gampang toh, sudah terlihat persentasenya. Tinggal diklik sebelah kiri. Nah, durung diisi ora iso, makanya minimal diisi yang itu aja. Nanti kalau semakin banyak yang ada di sini, banyak ya. Nanti akan semakin banyak. Gitu ya. Kalau ini nggak kelihatan. Karena waktu kita kan hanya sebentar ya. Jadi kalau untuk isi kayak gitu kan susah, lama. Ini jelas ya. Nah, jadi karena ini programnya tidak match dengan MS yang di sini, itu maka tidak muncul kurva S. Tetapi caranya kurva S, kalau Anda nanti bawa laptop di rumah, silakan dicoba. Belum nyoba ya. Nah, ini kurva S itu seperti ini. Caranya begini. Tapi Anda tidak akan mendapatkan kurva seperti ini kalau tidak ngisi banyak, ya. Jadi ada report, visual report di situ. Nanti akan muncul seperti ini. Nanti di Excel terus ya. Jadi akan muncul Excel-nya. Makanya dengan Excel-nya harus sama. Kalau nggak sama nggak mau. Misalkan MS-mu kan 2016, tapi Excel-mu 2013 nggak bisa. Ya. Jelas ya? Kira-kira butuh untuk panduan ini enggak? Kalau butuh nanti saya share. Kalau ya wis kalau enggak nyenengke aku ya. Gitu ya. Ada pertanyaan lain enggak? Ya, sholat ya. Ya udah, ini paling enggak untuk dasarnya sudah bisa. Sebenarnya kalau ini kan banyak sekali ya, ada aplikasi-aplikasinya. Paling enggak sudah saya berikan, nanti saya kirim ini ke Bu Rahma, bisa dicoba 2013 dan 16. Ya, gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Semoga lulus semua ya. Enggak maksudnya semoga sudah semua.